Hai, halo teman-teman. Hari ini merupakan hari Jumat Agung yang akan dirayakan umat Katolik sebagai salah satu momen untuk menunjukkan rasa hormat yang sangat dalam pada Yesus Kristus yang telah merelakan dirinya untuk disalib di kayu salib demi menebus kesalahan manusia. Kira-kira apa aja sih hal kecil atau hal-hal yang mungkin buat teman-teman ketahui tentang Jumat Agung ini sendiri? Ayo kita. Halo teman-teman semuanya, sekarang aku udah sama nih dua kakak misinar yang kayaknya cukup senior ya. Siapa sih yang gak kenal mereka berdua ini? Ada Kak Yansen, ada Kak Tirta. Nah, ini kan kakak-kakak ini udah tugas nih di hari Jumat Agung ini. Kira-kira boleh tanya gak sih Kak, sebagai misinar sendiri, pribadi kalian sebagai seorang misinar, gimana sih kalian memaknai atau menjalankan tugas kalian di Jumat Agung ini? Karena ini kan juga merupakan momen atau ibadat yang tidak dirayakan semeriah misa-misa biasanya atau ibadat-ibadat biasanya. Tapi ini juga merupakan momen puncak penghormatan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk disalib demi keselamatan umat manusia. Mungkin bisa dimulai dari Kak Yansen dulu. Oke, kalau aku sih karena ini tidak semeriah yang biasanya, jadi kayak tugas kita lebih simpel pastinya, nggak sesusah dan nggak sekompleks yang biasanya juga. Tapi benar kata tadi yang puncak untuk menghormati Tuhan Yesus, karena saya pribadi merasa kayak ini waktunya kita untuk lebih dekat dengan Yesus, karena dengan Tuhan Yesus disalib, dosa-dosa yang kita punya, dosa-dosa yang kita perbuat itu kayak dihapus gitu sama Tuhan Yesus. Itu jadi kalau Kak Yansen ini lebih ke pribadi ya, lebih ke kehidupan pribadinya, gimana sih caranya dia menebus ya. Tuhan Yesus udah mati udah meninggal bagi kita nih, masa kita gini-gini aja, kita nggak melakukan perbuatan kebaikan gitu. Sekarang kita ke Kak Tirta, gimana nih Kak? Ya, kalau penghayatan saya sebetulnya sederhana ya. Justru momen seperti ini, terutama ibadah Jumat Agung itu justru menunjukkan bahwa dia adalah Raja bagi kita semua. Yang kita lihat dari cerita yang dinyanyikan dalam Pasio gitu, justru itu memvisualisasikan dalam imajinasi kita, oh ternyata Tuhan Yesus itu hidupnya itu ternyata tidak seperti yang raja-raja yang bagaimana begitu, tapi dia harus menanggung semuanya itu demi kita. Padahal dia kalau ketemu kita pun juga nggak kenal gitu ya, dan kita pun nggak tahu wajah aslinya Yesus itu kan nggak tahu ya kan, kita tahu yang di gereja-gereja saja. Tapi dari situ kita lebih merasa bahwa itulah puncak apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa kepada Tuhan. Itu sih. Oke, mungkin sedikit pesan yang bisa aku ambil dari Kak Tirta nih. Sebagai seorang pemimpin, kita bukan hanya memimpin atau menuntun dari depan, tapi kita juga harus menuntun dari belakang. Kita mengayomi rakyat-rakyat kita, teman-teman kita. Mungkin buat teman-teman yang lagi pelayanan nih, jadi tugas PIC gitu-gitu, atau jadi ketua dalam suatu organisasi, kalian jangan cuma jadi pemimpin yang bisa nyuruh-nyuruh aja, tapi kalian juga harus menjadi contoh yang baik buat teman-teman sekalian. Satu pertanyaan terakhir Kak, di sini aku lihat nih, ini kan misinar warnanya hari ini liturginya merah-merah, bahkan dari romonya juga merah-merah. Sedangkan kemarin Kamis Putih, Sabtu Suci itu kan putih-putih. Terus kalau Paskah itu kan biasanya kalau nggak hitam juga putih. Kira-kira boleh dijelasin sedikit nih, kenapa sih harus warna merah? Adakah makna tertentu dalam Katolik atau mungkin gimana Kak? Siapa yang mau jelasin nih? Saya. Oke. Memang dalam tradisi Gereja Katolik itu liturgi itu menjadi sarana yang baik bagi umat untuk paling tidak merasakan upacara atau perayaan yang dilakukan. Nah, pada hari ini gereja menggunakan tata atau warna liturgi merah itu dengan makna martir kalau untuk Santo Santa, tapi kalau untuk Tuhan Yesus yaitu berupa darahnya yang tercurah untuk kita sebagai penebusan. Biasanya kalau di dalam masa Prapaskah itu kita menggunakan ungu, tetapi untuk kali ini kita tidak menggunakan ungu, kita menggunakan merah sebagai bentuk penghormatan kita terhadap darah suci Yesus yang sudah menebus dosa kita. Nah, berbeda dengan yang Kamis Putih. Kamis Putih kemarin kan kita menggunakan putih sebagai bentuk kesucian. Artinya kita itu disucikan dan istilahnya dimurnikan dengan darahnya yang hari ini kita rayakan dalam ibadah Jumat Agung. Dan besok ketika malam Paskah itu kita menggunakan putih. Tapi kalau memang toga kita menggunakan hitam karena memang kita mengikuti tradisi dari Vatikan. Tapi pada dasarnya warna liturginya adalah putih atau emas. Karena Tuhan Yesus yang telah wafat, sengsara dan wafat,
kemudian bangkit dengan mulia. Gitu. Oke guys, itu sedikit ilmu tentang liturgi ya. Mungkin buat teman-teman yang Katolik yang bisa dibilang Katolik KTP yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba misal, loh kok warna ini, mungkin bisa didengerin lagi kata-katanya dari Kak Tirta. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Dadah.